Hari ini 7 September, hari Selasa 2021 ya. Seperti kita lihat kemarin di Senin ya. Senin lumayan ada rally-rally ya. Yang lumayan kalau kita nggarap lagi di market future kelihatan sekali ya rally-rally di marketnya. Nah, Solana memimpin rally altcoin besar-besaran saat JP Morgan memperingatkan pasar kripto terlihat gelembung lagi. Nah, itu beritanya. Jadi, Solana memimpin rally altcoin besar-besaran saat JP Morgan memperingatkan pasar kripto terlihat gelembung lagi. Apa yang dikatakan oleh JP Morgan? Jadi, saya bacakan artikelnya ya. Jadi, saya ambil artikel dan kita sudah translate ya. Di tengah semangat yang membayangi langkah adopsi Bitcoin bersejarah dari El Salvador, pasar cryptocurrency rally ke level tertinggi dalam hampir 4 bulan ya pada Senin sore dengan membunuh apa yang disebut dengan altcoin atau alternatif cryptocurrency untuk Bitcoin dan Ether ya. Nah, itu melonjak ke tertinggi baru meteor dan memicu kenaikan yang telah mendorong analisis JP Morgan untuk memperingatkan mania kripto saat ini menunjukkan pasar mungkin siap untuk koreksi. Nah, itu ya. Jadi analisis JP Morgan mengatakan mungkin saat ini pasar untuk siap koreksi lagi. Jadi ada fakta-fakta kunci ya. Jadi menunjuk kenaikan di antara cryptocurrency teratas, harga token SOL atau Solana meroket hampir 19% ke level tinggi sepanjang masanya di 16447 dolar. Jadi memperpanjang rally selama berminggu-minggu ya, yang didorong oleh dukung dari cryptocurrency untuk token non fungible atau yang disebut BUSI. Nah, token teratas lainnya yang memimpin rally termasuk ERC dan Selling Revo masing-masing naik sekitar 7%. Sementara cryptocurrency yang baru-baru ini terbagi tinggi seperti ada Cardano dan Dogecoin turun sekitar 3% dan 1%. Nah, Cardano dan Dogecoin turun di kisaran 3% dan 1%. Nah, meskipun kinerjanya buruk di pasar yang lebih luas dalam beberapa minggu terakhir, harga Bitcoin naik sekitar 2% pada hari Senin untuk melampaui level 52 untuk pertama kalinya dalam hampir 4 bulan ya. Jadi istilahnya Bitcoin itu sudah break dari harga. Ada angka psikologisnya. Jadi Senin kemarin itu 52. Nigel Green, CEO Dave Group, penasihat kekayaan senilai 12 miliar dolar mencatat keuntungan untuk mengantisipasi debut Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador pada hari Selasa, menyebutkan sebagai momen penting dalam evolusi mata uang digital. Namun, dalam catatan Senin untuk klien Managing Director JP Morgan, Nicholas Peninsolu, mengatakan investor retail telah mendorong altcoin ke level tertinggi baru sejak awal Agustus dan menunjukkan pangsa pasar Bitcoin dan Ethereum telah turun dari 78% pada 4 Agustus menjadi sekitar 67% di tengah memudarnya minat institusional dalam dana yang terkait dengan dua cryptocurrency teratas. Dia menunjukkan pangsa pasar Bitcoin secara khusus terlihat sangat rendah. Menurut standar historis, kemungkinan cerminan dari mania investor retail dan buih yang bertentangan dengan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, rally Agustus dalam token yang tidak dapat dipertukarkan dan peningkatan aktivitas keuangan terdesentralisasi telah membantu tidak hanya Ethereum, tetapi juga cryptocurrency alternatif yang memfasilitasi atau berencana untuk memfasilitasi kontrak pintar seperti Solana, Binance Coin, dan Cardano. Kata dari Penny Solutionin. Nah, fase sebelumnya dari mania investor retail ke pasar cryptocurrency adalah antara awal Januari dan pertengahan Mei. Nah, investor retail itu membuat pasar cryptocurrency itu lihat berbusa lagi. Setelah serangan mania investasi retail pada bulan Januari dan Mei, pasar kripto masing-masing jatuh sekitar 3% dan 50%.
Jadi ceritanya semua mengatakan nilai cryptocurrency dunia itu melonjak hampir 2% pada hari Senin menjadi total sekitar 2,3 triliun dolar ya, menandai level tertinggi sejak beberapa hari setelah harga mulai jatuh dari tertinggi ya sepanjang masa pada awal Mei. Itu menurut data cryptocurrency dari CoinMarketCap. Nah, itu jadi ada perkembangan. Nah, jadi ada fakta yang mengejutkan. Dalam hitungan bulan, pasar cryptocurrency anjlok lebih dari 18% setelah pangsa pasar altcoin mencapai level tinggi sepanjang masa sebesar 55% pada Januari 2018. Itu yang dicatat oleh dari Panisong Solo. Nah, di samping desas-desus di sekitar NFT dan adopsi institusional yang sedang berlangsung dan kekhawatiran inflasi yang meningkat yang telah membantu pasar cryptocurrency mengurangi kerugian sejak regulasi dari Cina memicu kehancuran hampir 50% pada awal Mei ya, itu yang kita catat ya. Jadi regulasi Cina memicu kehancuran hampir 50% pada awal Mei. Pasar itu masih turun sekitar 10% dari tertinggi ya sepanjang masa. Tetapi meroket lebih dari 45% selama sebulan terakhir. Menurut data lindung dari nilai kripto atau nikel digital, 49% pengelola uang yang memiliki aset kolektif sekitar 27,5 miliar dolar percaya bahwa institusi akan beralih ke mata uang kripto. Nah, itu yang kita catat ya. Jadi untuk pertama kalinya tahun ini untuk melakukan lindung nilai terhadap ancaman inflasi. Itu yang tumbuh pada tingkat kecepatan. Itu jadi berita-berita ya. Berita-berita yang lagi hot di Senin ini dan terjadi rally kemarin ya yang cukup panjang. Nah, kita akan coba ke chartnya ya, apa yang terjadi. Kita akan menggunakan trading view untuk menganalisa suatu market. Oke, let's go. Kita langsung ke trading view. Oke, ini dia pemenang dari rally coin ya, koin Soluna ya. Harganya sudah gila. Ini kita lihat di template di sudut pandang weekly, harga sudah melambung sekali. Ini Soluna ya. Kita perhatikan Soluna sudah rally hampir berapa persen sudah dia Soluna. Itu Soluna ya. Terus kita lihat sekarang Bitcoin ya. XRP ya, XRP. Nah, XRP sudah dia kita ngelihat weekly, selalu kita ngelihat weekly ya. Saya ngelihat weekly kemana arah dari XRP ya. XRP saya kira masih akan melakukan rally-rally-nya ya. XRP akan masih ketika dia break ini ya. Ini mingguan ya, kita lihat di sini ya. Oke. Ini koin-koin yang menarik, XRP. Saya kira kalau di mingguan, kita ngeliat analisa di mingguan ya. Nah, ini yang dibilang dari Jim Morgan, apakah altcoin atau cryptocurrency akan mengalami gelembung atau akan koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaiknya lagi. Nah, ya sebenarnya XRP ya, kita pantau XRP kalau lihat dari weekly-nya, trennya masih sangat bullish sekali. Ketika garis di weekly ini bisa kata kunci level-level kuncinya, ketika ini bisa di break maka XRP akan menuju di 19700. Kita akan melihat di daily-nya, Nah, di daily XRP sekarang going up ke area ini ya. Ketika XRP mampu
mampu melewati area ini, saya kira XRP mampu, dan nanti mungkin akan lama berkonsolidasi area sini ya XRP, dan saya kira XRP akan going up ke area ini ya. Saya kira XRP akan going up ke area ini nih. Ini XRP ya. Nah, syaratnya adalah ketiga candle ini berada di atas ini, dan saya kira XRP akan bermain konsolidasi di area ini. Dan ini XRP akan going up ke area sini sekiranya XRP. Nah, ini oke. Itu XRP, kita sedikit analisa secara teknikal ya. Kemudian kita akan pantau beberapa altcoin atau kita langsung ke BTC ya. BTC kita lihat BTC USDT. Oke. Ini dari ibunya altcoin. Nah, BTC kita lihat BTC dari lihat dari weekly ya. Weekly dia sudah berada di area ini nih. Weekly, kalau kita lihat weekly, kita lihat kemana dari BTC akan melanjutkan pergerakan dan ataukah mau terjadi koreksi. Nah, ini kita lihat di weekly. Weekly kita sudah dapat mapnya ya. Nah, di weekly BTC harus melewati level ini ya, nih level penting dari BTC ya. Nah, ini area ini menjadi di weekly ya, area ini menjadi level penting dari BTC saya kira ini. Nah, kalau di weekly dia candle masih mampu berada di area ini di 51, 52, maka BTC akan going up ya. Dan kita akan lihat di time frame harian. Nah, ini dia di harian. BTC akan berkonsolidasi di area ini ya. Di area 51, 52 dia akan bermain di daerah sini dan mungkin ranking lama banyak di sini. Nah, catatnya ketika candle ini mampu bertahan di antara 54, saya kira BTC akan going up ke area ini nih. Ini area-area penting yang akan menjadi persinggahan dari pijakan dari BTC ya. Nah, ini. Nah, pertanyaannya kalau tidak mampu bermain di area sini sedang terjadi koreksi, maka BTC akan lari ke area sini lagi ke 45 ini. Ya. Itu BTC, terus beberapa koin ya, BTC, XRP, Solana itu altcoin yang mengalami. Nah, Cardano ya, kita lihat Cardano kita lihat Cardano ya. Cardano atau Ethereum, mana Ethereum? Cardano. Super audio. Cardano, Dexcoin juga, Dexcoin dan apa namanya? Cardano mengalami penurunan ya. Kita lihat Cardano. Oke, Luna, Cardano. Nah, kita lihat Dexcoin ya. Dexcoin juga mengalami penurunan. 1% cuma 2% ya. Dexcoin mengalami penurunan. Nih ada. Oke, ada. Kita coba lihat ada terjadi koreksi ya. 1 minggu kita lihat di time frame 1 minggu. Nah, ada. Memang berada di area-area ini ya. Yang tadi bilang mungkin akan terjadi koreksi dulu ya. Dia ada mungkin di area-area ini menjadi level penting bagi ada. Apakah dia akan melanjutkan kenaikannya atau memang terjadi koreksi ya. Ini bagi saya ada ya. Ini ada level penting. Nah, ada kalau mampu bertahan aja di weekly-nya di daerah sini, saya bilang dia akan going up. Tapi pertanyaannya ketika ada tidak mampu dan candle masih berada di ini, saya kira ada di weekly akan bermain di area sini, turun ke area sini. Ini ada ya. Ini area-area adanya nih. Nah, ini ada. Oke, dan kita akan ngelihat di daily ya. Oke, daily
ada ya, daily ada. Nah, inilah ada kalau masih konsolidasi di area ini ya 2,8 sampai 34. Nah, ada kalau kita lihat dari struktur dari chartnya, mungkin ada akan lebih, saya bilang akan koreksi nih ke area ini ya. Kita akan lihat kalau ada tidak bertahan di area ini dan candle masih di bawah ini, saya kira ada akan kembali koreksi ke area ini nih. Karena ya, dan nah ini ada akan koreksi ke area ini. Itu gambaran saya ya, kembali itu gambaran saya. Nah, itu beberapa koin juga kita analisa terjadi rally ya semalam itu, yang menjadi pemenang rally yang tertinggi adalah Soluna ya. Nah, Soluna sekarang. Terus kedua kita lihat satu lagi Tetra. Oke. Nah, ini lihat kita Tetra juga mengalami lonjakan ya. Ini kita ada lihat mingguan ya. Kita analisa mingguan, Tetra mingguan, dia sudah mampu melihat area ini ya, kata-kata level-level penting ternyata. Dan Tetra sangat menuju ke area ini ya. Oke, ini kata kunci dari Tetra ya. Oke. Nah, ketika ini tidak mampu dilewati oleh Tetra dalam minggu ini, di quick click nih ya, Tetra akan kembali melakukan turun ke area sini dulu untuk konsolidasi lagi ya. Dan kalau betul Tetra going up, dia mampu bergerak candle di atas 10,649, maka Tetra akan going up ke area sini. Ini mungkin bis-bis yang mungkin akan dilalui oleh Theta. Nah, ini. Jadi kata kuncinya ada di sini ya. Ketika mampu candle ini akan ada lama berkonsolidasi area sini. Ketika candle ini berada di atas 10,64, maka Theta akan mencari ke area ini, saya bilang ya. Itu yang kita bisa baca ya gambarannya. Nah, dan kita akan turunin di daily, kita ngeliat di daily. Oke, nah di daily. Nah, ini Theta lagi menuju ini juga terjadi ada resisten di daerah sini juga ya. Ini terjadi resisten di daerah ini ketika Theta mampu menembus resisten ini dan candle berada di atas ini di 10,58. Ini saya bilang di daily ya, maka Theta akan going up ke area ini. Going up ke area ini ya. Nah, ini tapi ketika ini tertahan dan dia masih konsolidasi, ketika memang break turun dia lari ke area ini lagi ini. Begitu gambaran kira-kira koin yang rally-nya lumayan gede ya di hari Senin kemarin. Kayak gitu teman-teman, dan sekali lagi ini analisa pribadi ya, bukan tuh ajakan untuk membeli, tapi berupa analisa pribadi. Dan semoga sehat selalu, happy cuan, dan thank you, terima kasih.